Daripada beli baru, harganya lumayan, ya kan? Nah, mending disambung saja. Insya Allah ini aman dan awet. Oke, video kali ini kita akan memperbaiki blender ya. Informasi dari orang yang punya, blender ini nggak hidup. Asal muasalnya katanya ada percikan api. Kita akan coba tes terlebih dahulu ya. Ada percikan api, tapi di mana? Kita lihat kasat mata, tidak ada yang terbakar ya dari luar. Kita akan coba terlebih dahulu. Pasang ke stop kontak. Ya. Tadi muter dia sedikit. Oke, kita buka. Oke, ini obengnya. Lepas baut bagian dalam. Untuk mereknya, ini mereknya Miyako ya. Merek Miyako. Nomornya ini. Oke. Kita lepas bautnya. Dia ada klem rupanya teman-teman. Saya tidak. Yang jelas ini adalah tukang harian ya. Kita memperbaiki barang-barang sendiri tanpa membawa ke tukang servis. Jadi ini murni pekerjaan kita ya. Seperti ini. Dalamannya seperti ini. Oke, dicek. Ini agak berat putarannya ya. Jangan lupa stop kontak harus dilepas ya. Cek terus. Baik, untuk melepas ini kita gunakan obeng bisa ya. Tapi ini kita getok. Kita getoknya secara spontan ya. Secara spontan seperti ini. Terus ditahan pada bagian bawah. Usahakan pakai obeng min yang di bawah ini. Mana dia kepalanya? Oke, obeng min ya. Terus ini diputar ke kanan. Kalau belum masih mau, digetok lagi secara spontan. Oke, udah digetok tadi ya. Coba, mau ya. Oke, mau. Terus di sini ada 2 buah baut. Kita lepas saja. Oke, terlepas. Nih. Terus ini dia. Untuk putarannya memang agak serat ya nih. Kita akan coba kasih dulu oli. Kita kasih oli terlebih dahulu. Pada bagian bearingnya. Terus pada bagian bawah juga demikian. Gunakan yang kecil ya ujungnya. Oke. Ini saya buat dari selang
lem Alteco ya. Jadi dia bisa menjangkau ke bagian yang kecil-kecil. Coba kita tes, nyalakan dulu. Oke, mutarnya cuma sedikit, tak, sudah tuh mati lagi dia. Oke, jangan lupa stop kontaknya dilepas. Terus kita akan periksa brusnya terlebih dahulu ya. Oke. Langkah berikutnya kita akan memeriksa dengan menggunakan pen ini ya. Kita coba dulu kalibrasi. Oke, menyala. Kemudian kita cara ngeceknya pada bagian ini ya, pada bagian ini kita pasang. Oke, seperti itu. Jangan lupa kita kalibrasi terlebih dulu ya. Nyala. Nah, ini jalurnya ke sini, masuk ke bagian kumparan. Terus kita coba ke sini. Nah, terhubung ya. Nah, terhubung. Terus berarti ini bagus ya, kumparan sebelah sini bagus. Kemudian kita pindah ke kumparan yang sebelah sini ya. Kumparan sebelah sini perginya dari brus ini masuk ke bawah, kemudian dari sini ke sini. Jadi ini kita pasang di sini ya, kalibrasi dulu. Nah, kemudian kita tes ke sini bagian dalam. Nah, tidak terhubung, berarti ini putus, kumparan ini putus. Kita cek. Kita cek di sini, di kumparan ini. Nah, di sini ada jamur ya. Bentar, kurang fokus. Nah, di sini ada jamur. Kita lihat jamurnya. Dan benar ternyata, ini kabelnya ada satu yang putus ini. Nih, ada kabel, ada spoolnya putus. Tuh terlihat ya, nih. Yang ini putus. Nah, ternyata ada juga yang putus ini. Putus. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan dengan kabel ya. Kita lepas ini terlebih dahulu. Oke. Baik teman-teman, sekarang saya akan melihat apakah kabel yang putus itu kabel yang satu ini saja atau kabel yang putus itu banyak. Jadi cara memeriksanya yang jelas ini ya, brus ini masuk ke kumparan nanti keluarnya ke kabel yang satu ini. Jadi cara meriksanya gini teman-teman, satu pasang ke sini ya, jepit ke sini. Nah, yang satu lagi kita hubungkan ke kabel yang putus tadi. Ini dia kabel yang putus, kecil ya teman-teman. Oke, tidak menyala ya. Ini tidak menyala. Kemudian pindah ke kabel yang putus yang di sini sambungannya. Nah, di sini terlihat menyala ya. Nah, berarti kabelnya putus yang ini. Kemudian di sini tidak mau ya. Nah, kemudian yang ini kita pindah. Ini kita pindah. Kita letakkan di sini. Karena di sini tidak bisa dilepas ya. Tinggal kita masukkan saja. Yang tadi ini ke sini menyala, berarti ini ke sini harus menyala dia teman-teman. Kalau nggak menyala berarti yang putus banyak. Ini nggak kena ya. Oke, seperti ini. Nah, dia. Ini dia. Nah, putus. Nah, menyala ya. Kesini dia nggak menyala teman-teman. Berarti yang menyala tuh kalau di sini dipasang, terus ini kita pindah ke sini. Tuh menyala dia. Bentar, nih menyala dia. Tuh terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat. Ini kalau di zoom out nanti nggak terlihat kumparannya. Nah, jadi kumparannya yang putus ini, ini ke sini, ini ke sini harus disambung.
atau ganti kumparan atau ganti blender bisa. Tapi karena saya punya kabel emailnya seperti ini, saya punya, nanti saya sambung dari sini ke sini, sambung manual aja. Dan kebetulan saya punya kawat ini ya, kawat email namanya ini. Kebetulan saya punya dan ukurannya pun sama. Tadi saya sudah menghubungkan satu kabel ya, karena kamera saya habis baterai. Nah, udah saya hubungkan, nanti saya putus dan saya hubungkan ke kabel, ke kawat yang ini. Nah, ini yang ini. Tapi sebelum menyambungkan, ini harus dikikis dulu teman-teman. Jadi yang berwarna kuning ini adalah lapisannya. Jadi dikikis terlebih dahulu untuk memastikan dibakar nanti ya, agar catnya ataupun lapisannya terbakar, hilang dengan sempurna. Nah, ini sudah. Terus dikikis sedikit menggunakan cutter. Nah, seperti ini. Oke, mana fokusnya nih? Nah, kikis seperti ini ya. Oke, saya akan coba sambung lagi ya. Nah, karena ini sambungan, alangkah baiknya dibuat isolator bakar seperti ini. Tapi ini tidak tahan panas sebenarnya ini teman-teman. Yang tahan panas itu yang berwarna putih itu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, mana dia kabelnya ini? Agak sulit ya teman-teman. Oke, udah seperti itu. Susun lagi. Oke. Ya, masukkan ke bawah ini. Nah, masukkan. Terus yang putus tadi yang ini nggak terlihat ya. Nah, yang putus tadi yang ini ya, nanti disambung. Oke, ini agak sulit teman-teman karena saya menggunakan kamera dan memasang yang agak sempit. Jadi untuk penyambungannya ya mudah-mudahan dimengerti ya. Gimana? Ini baterai saya habis pula lagi nih. Udah kedip-kedip dia. Oke, jadi ini sudah saya sambung ya teman-teman. Untuk penyambungannya tadi nggak bisa pakai kamera karena agak sulit. Nah, jadi ini udah saya solder, kemudian saya kasih isolasi ini. Nah, dah. Jadi kita coba ukur lagi ya. Oke, kita ukur sekali lagi. Tadi rangkaiannya seperti ini ya. Oke, ini dari kabel listrik masuk ke kumparan ujung ini, kemudian masuk ke kumparan, terus keluarnya ke sini, kemudian masuk ke skring, kemudian ke brus. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kita hubungkan ke sini ya, ke brus ini ya. Terus yang satu lagi ke sini. Nah, menyala. Berarti kumparannya sudah oke. Kemudian kita cek kabel yang sebelah lagi. Oke, di sini. Terus yang satu lagi ke kabel yang ini. Kita masukkan ke sini. Lightnya harus menyala itu ke sini ya. Nah, jadi ini sudah oke nih teman-teman. Sudah oke, sudah mantap. Sudah mantap. Daripada beli baru, harganya lumayan, ya kan? Nah, mending disambung saja. Kebetulan saya punya kabel kawat emailnya. Insya Allah ini aman dan awet ya. Oke, pasang lagi ya. Sebelum pasang kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, perhatikan stop kontak harus dilepas ya. Terus kita pasang ke posisi semula seperti ini. Ini tadi 2 ya, aturannya 4 ya. Ini lubangnya ada 4, tapi tadi kalau nggak salah saya buka cuma 2. Berarti ini sudah pernah diperbaiki nih. Jadi orang tuh lupa. Ya kalau nggak salah saya cuma 2.
Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dia berputar atau tidak. Kita tes menyalakan. Langsung mutar deh teman-teman. Matikan dulu. Kita tes lagi ya. Oke, alhamdulillah. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tukang harian. Pekerjaan rumah kita dokumentasikan. Perbaikan-perbaikan barang-barang rumah kita dokumentasikan ya. Terus kita upload agar teman-teman yang lain bisa memperbaiki sendiri peralatan di rumah. Peralatan rumah tangga maksudnya. Oke. Ini sudah, tapi ini nggak pakai baut ini ya. Yang menekan itu nanti ini. Oke, kita pasang. Kemudian pasang ini, aturannya ini tadi pasang ya, tapi saya lupa, tapi nggak apa-apa. Untuk memasang kita putar ke kiri. Oke. Pasang, putar ke kiri, dan digetok sekali lagi dengan spontan. Gunakan obeng min ya. Sorry ya teman-teman, saya gunakan kaki. Oke, 3 kali ya, atau 4 kali. Tambah lagi. Oke. Insya Allah ini nggak akan lepas, karena nanti kalau memasang blendernya otomatis dia nanti akan ngunci ya. Otomatis dia ngunci. Kita tes sekali lagi. Coba hidupkan. Mantap. Mantap. Pekerjaan rumah kita abadikan, kemudian kita buat konten dan berbagi. Inilah tukang harian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.